Iya, selamat siang pendengar, masih di 92,4 FM RRI Pro 1 Palembang, kanal Inspirasi. Pendengar masih bersama saya Tata Edin dan juga waktunya beranda wanita hadir di tengah-tengah Anda ya. Jadi tadi dari pagi sebenarnya sudah diperkenalkan ya siapa narasumber nantinya jam 10. Jam 10 itu nanti akan kedatangan KBP Muhammad Ngajib SIK MH Kapolrestabes Palembang ya, yang baru saja dilantik. Tapi ternyata beliau berhalangan hadir. Cuma kita sih berharapnya insya Allah di tengah-tengah jalan beliau muter balik gitu kan ya ke sini kalau misalnya udah nggak sibuk lagi ya. Nah, sudah hadir perempuan cantik di depan saya ini. Iya udah nyala dokter. Dokter Launa RMZ, Kasubsi Dokpol Polrestabes Kota Palembang. Selamat siang dokter. Terima kasih waktunya bersama RRI Pro 1 Palembang ya. Iya, selamat siang juga Mbak Cantik. Ya, kita ngomongin soal vaksinasi anak di siang hari ini. Tapi sebelum ke vaksinasi anak, saya mau tanya dulu nih dokter, dokter kita mengganggu tidak waktunya? Kan lagi gencar-gencarnya. Oh ya ini lagi gencar-gencarnya, Yeah. lagi kita lagi semangatnya untuk membuat anak-anak Indonesia itu menjadi lebih sehat dari sebelumnya gitu. Betul. Ini sebagai protek mereka juga ya dokter ya, karena kita tahu sekarang COVID-19 dan bahkan sudah ada varian baru ya. Ya, kawan baru nih, Omikron. Nah jadi ini biasanya yang ketar-ketir nih kan kaum mama-mama ya, emak-emak ya. Jadi ketar-ketir, resah, terus juga banyak sekali opini yang muncul tentang vaksinasi anak ini. Apakah aman? Terus nanti anak saya gimana nih nantinya ketika udah vaksin gitu kan. Nah, jadi buat bu ibu yang lagi di rumah ya, mungkin yang sekarang lagi pada masak atau juga lagi pada on the way gitu kan ya. Jadi jangan lupa nanti bergabung bersama kami di 0711369977, bisa juga melalui WhatsApp di 082179279090. Tanyakan langsung, keluhkan langsung keresahan Anda sama Dokter Launa ini ya. Curhat boleh? Iya, beliau akan menjawab tentang kegundah gulanaan Anda tentang vaksinasi anak ini ya. Kita pengen semua anak-anak di Indonesia ini sehat dan terprotek ya badannya, tubuhnya itu dari COVID-19 ya dokter. Betul ya. banget. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lebih dalam lagi nih pendengar ya. Tetap di Pro 1 Palembang, kanal Inspirasi. Oke. Hari berganti hari, seolah waktu akan berlari. Kejar sesal di hati, seandainya ku dapat mawas diri, kini ku takkan menyesali. Tak ku anggap janjimu, ku sangka semua itu palsu, hanya untuk merayuku. Ternyata kau buktikan kepadaku, kau penuhi janjimu itu. Ku tersanjung, ku jatuh cinta, ku tersanjung untuk selamanya. Ku tersanjung, oh, janganlah sia-siakan aku. Janjimu, ku sangka semua itu palsu, hanya untuk merayuku. Ternyata kau
Oh, Corona, please go away. Klimis amat, mau kemana sih? Mau berangkat vaksin lah. Udah dapat panggilan nih. Hah? Vaksin COVID? Aduh. Abis vaksin jangan ketemu aku lagi ya. Lah, kenapa, Bi? Nanti kalau kamu jadi Titan gimana? Jadi zombie? Aduh, ogah ngeri. Ya ampun, makanya jangan kebanyakan naik komedi putar. Pusing kan kamu? Namanya vaksin itu disuntikan untuk menambah imunitas dan menjaga diri kita dari serangan COVID. Ibarat kata, bala tentara dalam tubuh kamu itu bertambah. Kok jadi Titan lah, zombie lah, ada-ada aja kamu. Kemarin pemerintah juga udah banyak yang divaksin biar sehat keles, bukan jadi Titan atau zombie. Oh, begitu ya. Iya, udah berangkat dulu. Bye. Aku ikut vaksin deh. Mandi dulu. Pro 1, Kanal Inspirasi. Ya, Anda masih bersama kami pendengarnya di Lintas Palembang Siang, dan kita masih bersama Dr. Launa RMZ ya, Kasubsidok Polrestabes Palembang. Nah, vaksinasi anak, sebelum kita membahas soal kenapa anak itu harus divaksin, tapi saya pengen tahu banget nih dulu nih dokter ya, karena di beberapa media online ya, yang tershow up itu kan wah, Polrestabes itu gencar banget ya melakukan vaksinasi dan segala macamnya gitu kan ya. Kebetulan dokter juga kan seorang dokter yang bertugas di sana gitu ya dokter ya. Nah, untuk target sendiri kabarnya kan itu 5.000 target ya. Apakah lebih ternyata? Oke. Sekarang berapa nih dokter? Kalau untuk hanya jangkauan Kota Palembang, karena kan Polrestabes itu kan kita wilayahnya adalah Kota Palembang. Iya. Nah, itu adalah sekitar 171.215 anak. 171.215 anak. Nah, sedangkan yang baru tervaksin itu baru kurang lebihnya sekitar 93.000. Jadi kalau diambil persentase kurang lebih paling itu hanya sekitar 54%. 54%. Ya. Ini yang sekarang gitu ya. Yang sekarang. Data terakhir tadi malam ya. Data terakhir tadi malam. Gitu. Karena ternyata banyak imbas dari berita-berita hoax itu yang harusnya misalnya kapasitas satu sekolah kita harusnya nyuntik 700 anak sampai 800 misalnya harusnya bisa jumlah lebih siswanya. cepat ya dokter ya. Harusnya sebenarnya lebih cepat. Tetapi pada saat aplikasinya gitu kan jeng-jeng ternyata banyak orang tua yang akhirnya menarik izin, akhirnya tidak mengizinkan anaknya untuk divaksin. Jadi untuk vaksin tuh hanya 10-20% dari jumlah sekolah itu siswanya. Gitu. Jadi wah sayang banget sih kalau menurut saya ya, karena kan kita benar-benar ingin pemerintah itu sudah dengan baik hati bahwa memberikan fasilitas tanpa harus membayar, tanpa harus administrasi kita yang datang ke sekolahnya gitu kan. Tapi ya tidak dimanfaatkan dengan baik. Betul, gitu. Sedih ya dokter ya sebenarnya. Sedih ya. aku melo jadinya. Melo. Ikutan galau juga ya. Ikutan galau kita nih jadinya di sini nih. Oke. Ternyata ini yang membuat ibu-ibu tadi jadi takut kan ya, karena memang yang harus diantar, yang disuntik tuh anaknya gitu kan ya. Kalau ibu-ibunya sendiri sih ya gampang gitu lah ya, udah nggak takut jarum dan lain-lain ya. Betul. Kita terima telepon dulu, sudah ada pendengar yang bergabung. Halo, selamat siang. Selamat siang Mbak Tata. Selamat siang, sama siapa di mana volume Sama suaranya? Mbak Dinda di Pajo. Oh, Mbak Dinda di Pajo. Mbak Dinda, selamat siang, kita bersama Dr. Launa RMZ, tapi nanti insya Allah Bapak Kapolrestabes Palembang juga akan datang ya. Betul. Ya, silakan Mbak Dinda. Selamat siang dokter. Iya, selamat siang Mau Mbak. nanya dok, kemarin kan ada yang sempat viral, ada anak SD itu disuntik, malah dikasih suntikan kosong sama dokternya. Kalau dari pandangan dokter sendiri, sebenarnya anak usia kategori usia yang memang benar-benar siap untuk divaksin itu usia berapa nih dokter? Oke, Gitu aja. usianya ya. Terima kasih dokter. Sama-sama Mbak Dinda. Aduh, merdu sekali suaranya ini. Oke. Jadi Langsung dijawab saja, ya. iya, Saya Dokter. langsung jawab aja ya. Jadi gini, jauh sebelum kita gencar-gencarnya vaksinasi anak, itu kan kita juga harus ada landasan teori. Nah, jadi menurut IDAI, Ikatan Dokter Anak Indonesia,
Indonesia, Betul. kemudian juga berdasarkan surat BP POM yang keluar, itu sudah memberikan izin kepada anak usia mulai 6 tahun sampai 11 tahun. Oke. Gitu. Nah, di situ sudah dijelaskan bahwa untuk kriteria anak usia 6 sampai 11 tahun itu aman diberikan vaksin dengan jenis sejauh ini untuk penelitian di Indonesia itu baru Sinovac. Makanya kenapa mungkin beberapa kemarin pengalaman kami ada memang orang tua yang mungkin alasan ingin keluar negeri ya. Jadi untuk perjalanan meminta anaknya disuntik yang 6 sampai 11 tahun itu minta disuntik Pfizer. Nah, sebetulnya bukannya kita nggak boleh, tetapi penelitian sejauh ini karena kita kan namanya di dunia kedokteran harus evidence based medicine ya. Jadi untuk sejauh ini sih baru kita bisa berikannya adalah Sinovac dan sejauh ini dari BP POM kemudian sudah suratnya resmi pun keluar. Kemudian dari IDAI Ikatan Dokter Anak Indonesia itu sudah memperbolehkan untuk diberikan kepada anak usia 6 sampai 11 tahun gitu. Jadi 6 sampai 11 tahun aman, ya. Jadi betul. melihat fenomena vaksinasi anak yang vaksin kosong tadi, ya itu memang sudah apa ya? Kan kita lihat juga sudah diproses dan beliau juga sudah minta maaf gitu ya dokter ya. Iya, dan kalau untuk yang vaksinasi kosong sebetulnya itu lebih ke oknum ya. Jadi kami kalau untuk dari Polrestabes sendiri, saya akan selalu mengadakan pengawasan yang ketat karena namanya kita TNI Polri ini kan sudah dididik ya. Betul. Jadi kami pasti memberikan itu hal yang terbaik dan tidak akan berani untuk macam-macam istilahnya kayak gitu. Ya, mungkin itu hanya oknum saja. Tapi sejauh ini untuk Kota Palembang khususnya jika pelaksananya adalah dari tenaga kesehatan Polrestabes itu tidak pernah kami menemukan hal-hal seperti yang tadi. Baik. Nah, kebetulan sudah hadir di tengah-tengah kita di studio Pro 1 Palembang ini Kapolrestabes Palembang KBP Muhammad Gajib SIK MH. Selamat siang Pak, terima kasih waktunya bersama RRI Pro 1 Palembang di tengah-tengah kesibukannya. Selamat siang juga. Selamat datang juga di Bumi Sriwijaya. Terima kasih. Assalamualaikum. Mudah-mudahan kerasan ya Pak ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, langsung saja nih pendengar, bagi Anda yang ingin langsung bertanya ya bersama Kapolrestabes Palembang dan juga Dr. Aluna di sini di 0711369977 dan 082179279090. Saya bacakan WhatsApp dulu nih langsung ini ditodong pertanyaan ya Bapak Kapolresta kita ya. Saya Bapak Suhadi di Merah Mata. Izin bertanya, apakah vaksin untuk anak-anak juga memiliki beberapa jenis atau tahap seperti vaksin orang dewasa, dan apa maksudnya target apa sebenarnya kegiatan ini? Maksudnya Polri menggencarkan vaksinasi untuk menyasar kepada masyarakat. Mungkin korelasi ke Polri ini langsung dijawab sama Bapak kita ini. Muhammad, silakan Pak. Nanti kalau secara teknis untuk pelaksanaan vaksin berapa kali, kemudian manfaatnya seperti apa, nanti biar Ibu Dokter. Ibu Dokter ya dokter. Saya hanya mungkin menghimbau kepada seluruh masyarakat di Kota Palembang ini, Kota Palembang yang penuh dengan keindahan dan penuh dengan keajaiban makanannya. Tapi bentar Pak, ngomong-ngomong udah ngirup cuko? Belum bisa. Baru penyesuaian ya Pak ya? Baru 19 hari. Baru 19 hari ya, Jadi ada beberapa hal yang memang saat ini untuk percepatan vaksin di Kota Palembang itu menjadi kendala di Kota Palembang ini, terutama untuk vaksin anak. Di mana vaksin anak ini sebenarnya dilihat dari persentase sampai sekarang itu sudah 54% melaksanakan vaksin. Nah, ini tentunya kalau kita bandingkan dengan kota-kota yang lain, kayak di Bali itu sudah 100%, ya kan? Kemudian di kota-kota lain itu sudah tinggi itu semua, sampai 70%, ada yang 80%. Nah, ini kan menandakan bahwa apa yang diprogramkan oleh pemerintah itu tentunya sudah melalui penelitian. Diyakinkan bahwa pelaksanaan vaksin itu adalah benar. Dan pelaksanaan vaksin itu memang diharuskan untuk dalam rangka mencegah dan menangkal virus COVID-19. Nah, tapi kira-kira apa nih Pak yang menyebabkan kita Kota Palembang nih ya, yang lain kan udah capaiannya
agak melebihi kita lah ya, katakanlah ya. Apakah ini ada hubungannya, tadi Dokter Launa bisik-bisik sama saya, karena banyaknya wali murid ya Pak ya yang mencabut izin gitu, jadi mendadak gravitasinya menurun gitu ya. Nah, itu saya teruskan bahwa di Kota Palembang sini tadinya sebenarnya sudah masyarakat di Palembang sudah percaya. Sudah punya keinginan dan motivasi untuk membawa putra-putrinya itu ke sekolah-sekolah, ke tempat sentra yang sudah disiapkan pelaksanaan vaksin. Ini sebenarnya sudah ada motivasi di sini, cuman ada kendala. Ya, yang pertama itu masih ada keraguan-keraguan. Dilihat dari adanya surat pernyataan yang menyatakan ada pertanggungjawaban yang diberikan oleh orang tua kepada putra-putrinya yang vaksin. Nah, padahal itu sudah tidak ada lagi seperti itu, tidak ada pernyataan itu. Pokoknya yang penting orang tuanya, bapak ibu, membawa putra-putrinya ke sekolah, dilaksanakan vaksin, udah selesai gitu ya. Sebenarnya tidak ada persyaratan yang harus dilakukan, tidak harus ada pernyataan yang harus ditandatangani, itu tidak ada. Nggak perlu materai ya Pak ya. Betul, nggak ada sama sekali itu. Nah, sehingga pertanggungjawaban kalau ada apa-apa itu negara yang tanggung jawab ya Pak ya. Nah, kemudian kalau negara kan termasuk saya, terus aparat dari pemerintah itu yang bertanggung jawab. Nah, kemudian yang kedua yang menjadi kendala selama saat ini adalah beredarnya berita-berita hoax yang menyatakan bahwa ada seorang anak yang setelah divaksin meninggal. Nah, padahal setelah perlu saya informasikan, setelah kita lakukan pemeriksaan oleh kedokteran forensik, itu menyatakan bahwa meninggalnya itu bukan karena vaksin, tapi karena ada penyakit lain yang diderita oleh anak itu sehingga mengakibatkan anak itu meninggal. Nah, ini pun sudah dipertanggungjawabkan melalui proses, ada proses karena ada laporan, jadi kita proses kan. Nah, proses pun kita nyatakan bahwa tidak ada namanya malpraktek, itu nggak ada. Karena yang bersangkutan meninggal karena penyakit bawaan yang dibawa oleh anak tersebut. Sehingga sekali lagi bukan karena vaksin. Bukan karena vaksin. Jadi kaum emak-emak tolong jangan panik lagi ya Pak ya. Nggak boleh panik-panik. Saya saja makan pempek nggak panik. Walaupun deg-degan juga ya Pak ya. Nah, kemudian gini Mbak, ada lagi yang saat ini beredar di masyarakat bahwa ada Menteri Pendidikan yang menyatakan bahwa vaksin itu tidak atau bukan merupakan syarat untuk dilaksanakan pendidikan tatap muka. Nah, itu padahal jadi dalam memahami suatu pernyataan itu tentunya ini akan berbeda-beda memang, tapi kita lihat kembali kepada aturan yang sudah dibuat. Nah, jadi di Kota Palembang sendiri dari surat edaran yang dibuat oleh Kepala Dinas Pendidikan, itu jelas di situ dinyatakan bahwa yang tatap muka itu harus sudah divaksin. Yang tatap muka. Dan hari ini tadi barusan saya itu silaturahmi dengan seluruh kepala sekolah di Kota Palembang. Dari swasta maupun yang negeri. Tadi ada Kepala Dinas Pendidikan dan juga ada Kepala Dinas Kesehatan. Kita memberikan penjelasan, kita meyakinkan kepada kepala sekolah bahwa nanti anak-anak yang akan bisa tatap muka itu harus sudah vaksin. Itu jelas diputuskan oleh Kepala Dinas Pendidikan. Jadi nggak ada alasan lagi gitu ya Pak ya. Yang akan tatap muka harus divaksin. Ya kan? Nah, memang ada beberapa ini dari Menteri Pendidikan itu ada kehati-hatian, ada pembatasan 50%. Nah, padahal kalau tatap muka kalau sudah divaksin semua, udah nggak ada keraguan-keraguan lagi untuk sekolah untuk bisa bertatap muka. Ibu gurunya sudah divaksin, vaksin 1, vaksin 2, dan vaksin 3. Vaksin 3. Nah, kalau anak-anaknya belum divaksin, khawatirnya
Kita kan tidak tahu ini virus itu gak kelihatan, Mbak. Betul, tahu-tahu jadi aja gitu. Kalau penjahat kelihatan. Kalau dia mau mengakibatkan keselamatan bagi masyarakat, saya tembak. Iya, betul. Ini vaksin virus ini nggak kelihatan, sehingga bingung saya, ini vaksinnya mana itu? Nah itu. Nah, sehingga untuk menghalangi itu, menghadapi itu, ya satu-satunya jalan sampai sekarang adalah vaksin. Oke. Nah, vaksin dan vaksin. Vaksin ya. Kita tahan sebentar nih Pak ya. Ini operator sudah kode-kode. Ada pendengar yang sudah bergabung nih. Halo, selamat siang. Selamat siang Mbak Tata. Ya, volume suaranya bisa tolong besarkan sedikit ya Pak. Sama Bapak siapa di mana? Dengan Mahesa di Bom Baru. Oke, Pak Mahesa, silakan, kita bersama Kapolrestabes Palembang dan juga Dr. Audi di sini. Ini mau bertanya Pak. Kan kemarin saya punya adik nih Pak, masih 7 tahun umurnya, dan kemarin pas suntik vaksin itu demam. Nah untuk itu gimana Pak penyelesaian dari dokternya? Oke. Ya mungkin apa kita harus ke tempat vaksin itu lagi apa berobatnya ke tempat lain gitu nah. Oke, baik. Ya mungkin itu saja. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Mahesa di Bom Baru. Ya. Oke. Ini prosedurnya gimana nih dokter? Oke, ya. Kalau untuk jadi gini, ketika seorang anak yang dia divaksin itu kan sama seperti tubuh mendapatkan benda asing baru, betul. yang dia akan menimbulkan perlawanan dari tubuhnya. Betul. Nah, perlawanan dari tubuh anak itu ditandai dengan adanya demam. Nah, dan itu terjadi hal yang normal ketika kita ada anak dari bayi, dia imunisasi, kemudian dia menjadi demam. Nah, solusinya gimana dok? Sebetulnya ketika anak demam, satu yang penting adalah jangan panik. Jangan panik. Ya betul, karena ketika kita panik itu sudah kacau semuanya. Nah gitu, jadi satu jangan panik, kedua bisa menghubungi tempat yang dia vaksin di mana. Jadi misalnya dia vaksinnya di puskesmas, boleh kembali lagi ke puskesmasnya untuk mencari solusi. Kalau seandainya kejadiannya itu malam dan tidak ada yang bisa dihubungi, yang paling gampang adalah sediakan Sanmol atau paracetamol sirup anak di rumah. Nah itu bisa diberikannya dengan dosis sesuai dengan berat badan anaknya. Nah, yang paling gampang adalah dia minumnya yang paling gampang hitungnya 10 mg per kilogram berat badan per kali minum. Jadi misalnya kalau anak usia 7 tahun nih bapaknya paling berat badannya kira-kira nih anggaplah 25 kilo atau anggap 20 kilo. Berarti dia sekali minum 200 mg. Nah, jadi gampangannya seperti itu. Jadi satu kali minum bisa langsung demamnya nanti teratasi. Oke, baik. Gitu. Iya. Nah, kita ke Bapak lagi nih Pak ya. Saya bacakan WhatsApp dulu ya Pak ya. Ini pagi Mbak Tata, saya Andin Korjo. Pengawalan seperti apa yang dilakukan pihak kepolisian dalam pelaksanaan vaksinasi? Nah, jangkauannya juga sampai kemana nih Pak? Nah, kalau pengawalan kepada pelaksanaan vaksinasi, ini kita pengawalan melekat ini. Iya. Jadi sebenarnya ini terus ya Pak ya. Polisi ini bukan tugasnya polisi sebenarnya. Jadi ini tugas polisi sudah melebihi daripada tugas pokoknya. Karena vaksinasi kan sebenarnya tugas dari dinas kesehatan. Namun demikian karena ini saat ini kan wabah, sedang wabah, sehingga kami juga tergerak untuk ikut percepatan dalam pelaksanaan vaksinasi. Perintah Kapolri, perintah Kapolda jelas. Kita harus ikut melaksanakan percepatan vaksinasi. Jadi kita kawal terus. Setiap hari Babin Kaptipas mengumpulkan anak-anaknya, mengumpulkan orang tua, mengajak orang tua untuk membawa anak-anaknya ke sekolah untuk dilaksanakan vaksin. Jadi kita akan kawal terus. Melekat, pengawalan melekat. Jadi ini nakesnya dikawal. Anak-anaknya dikawal juga. Betul. Ya Pak ya. Orang tuanya juga dikawal. Orang tuanya juga dikawal ya. Tapi ini kalau misal melihat fenomena di sosial media yang diupload itu ya, kegiatan vaksinasi ngelebih drama emang Pak ya, drama itu Korea. Itu pun di dunia maya, itu pun saya kawal juga. Di dunia maya juga ya. Saya kawal. Ada patroli cyber. Gitu. Kita mengawal hal itu. Oke. Sehingga informasi-informasi yang hoax kita take down. Nah, kita putus di situ, jangan sampai tersebar ke masyarakat. Iya, jangan sampai nanti kebanyakan yang diteruskan itu informasi hoaxnya ya daripada yang benarnya gitu ya Pak ya. Oke. Baik. Nah, ini
Sepertinya kalau melihat gerak-gerik Bapak buru-buru ya Pak. Ya saya sampaikan kembali WhatsApp ya, sudah saya filter ya Pak ya. Ini yang untuk Bapak saya dulu kan. Oke. Ya selamat siang, saya Aman di Demang. Yang ingin saya tanyakan ya, target apa nih Pak sebenarnya Polri ya terlibat juga dalam vaksinasi ini? Ya, targetnya tentunya karena polisi ini tentunya untuk menjaga keselamatan masyarakat. Oke. Ya, tidak hanya keselamatan dari sisi keamanan dan ketertiban. Iya. Nah, karena penyakit kan juga akan berdampak, betul, punya risiko kepada keamanan dan ketertiban. Sehingga polisi tentunya punya kewajiban juga untuk mengawal dan apalagi mempercepat untuk pelaksanaan vaksin. Untuk apa? Untuk keselamatan daripada masyarakat, keselamatan daripada ancaman virus COVID-19. Oke, sudah ada pendengar kembali Pak, ditahan sebentar ya Pak ya. Oke, halo selamat siang. Iya, selamat siang Mbak Tata. Iya, sama siapa di mana? Sama Derry di Gandus. Iya, silakan. Ya Mbak Tata, ini mau bertanya sama Bapaknya. Bagaimana Pak pengawasan dari kepolisian untuk mengenai vaksin ini? Oke, baik. Dan terus sudah sampai kemana atau maksudnya sudah sampai berapa persen untuk vaksinasi kepada anak ini? Oke, ini mungkin Mas Dery baru saja bergabung ya. Tadi juga sudah dijelaskan sebenarnya pengawasannya itu yang dari awal sampai akhir pelaksanaan itu udah diawasi ya Pak ya. Tidak hanya vaksinatornya saja yang vaksin juga, bahkan yang ngawal mak-maknya itu juga dikawal ya. Baik, ya nanti kita akan persentase berarti ya. Iya, persentasenya. Oke. Saya informasikan bahwa persentase untuk vaksinasi anak sampai saat ini hari ini itu sudah 54%. Oke. Jadi tinggal 46%. Nah inilah mungkin barangkali terakhir Mbak. Iya. Oke. Dengan masih ada 46% ini, saya menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Palembang tentunya, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudaraku sekalian, tentunya marilah kita sama-sama untuk mempercepat pelaksanaan vaksinasi ini, bawa putra-putrinya ke sekolah ataupun mungkin sentra yang sudah kita siapkan untuk melaksanakan vaksin. Tentunya percayalah bahwa apa yang diprogramkan oleh pemerintah untuk percepatan vaksin ini adalah untuk menyelamatkan masyarakat seluruh di Kota Palembang ini. Jadi bukan untuk untuk Polri, bukan untuk siapa, bukan untuk kita sendiri, semua ya Pak ya, untuk dan memutus yang terakhir saya pesan tentunya jangan terlalu percaya dan jangan terlalu cepat untuk mengambil kesimpulan dengan melihat adanya informasi-informasi di media sosial. Banyak informasi di media sosial itu informasi yang bohong, yang hoax. Nah, sehingga apabila ada informasi-informasi yang seperti itu, tolong sampaikan, klarifikasi dulu. Ini benar apa tidak? Nah, jangan terlalu cepat untuk dipercaya. Nah, sehingga diharapkan seluruh masyarakat Palembang sehat. Baik. Barangkali Iya, kita break dulu pendengar ya. Terima kasih ya Bapak AKBP Muhammad Ngajik SIKMH Kapolrestabes Palembang sudah menyempatkan waktunya. Baiklah, tetaplah bersama kami. Masih ada Dr. Launa di sini, jangan kemana-mana. Apakah vaksinasi COVID-19 itu penting? Dan seberapa amankah? Berikut penjelasan Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia IDI, Dr. Daeng M. Fakih, SHMH. Ya, jadi vaksin ini sangat penting ya. Ini momen yang sangat baik ya, dan harapan besar bagi kita semua rakyat Indonesia untuk segera menghentikan penularan COVID-19. Vaksin ini bukan hanya untuk kita pribadi, ya. Jadi semakin banyak yang divaksin, maka semakin banyak masyarakat, ya, keluarga kita, saudara kita, anak-anak kita, orang tua kita yang terlindungi. Semua vaksin yang akan disuntikkan ke masyarakat, ya, ke rakyat, ke orang per orang, itu harus terjamin keamanan dan efektivitasnya. Otoritas di Indonesia dilakukan oleh Badan POM dan standarnya sama.